keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Ku cintaku selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Merupakan sebuah sukacita bila kita boleh kembali berjumpa untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Di tengah berbagai keprihatinan terhadap situasi dunia maupun di Indonesia, di mana kita sering sekali mendapatkan satu istilah, ya, bahwa memang kondisi negara kita, kondisi dunia tidak sedang baik-baik saja. Ya, memang kita ya ikut ya, prihatin, tapi apa yang bisa kita kerjakan? Nah, sebagai orang percaya di tengah situasi yang sedang tidak baik-baik ini, maka kabar baik Injil itu harus terus kita beritakan. Oleh karena itulah maka kita oleh pekerjaan Roh Kudus dipersekutukan menjadi sebuah komunitas orang-orang percaya yang disebut dengan gereja. Nah, gereja hadir untuk membangun kerajaan Allah, atau istilah lain yang sering juga dipergunakan adalah kerajaan surga. Jadi Injil itu adalah merupakan sebuah kabar baik, kabar sukacita, yang dimana tugas gereja satu-satunya adalah untuk itu, memberitakan Injil. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit lebih khusus berkaitan dengan kerajaan Allah, ya, kerajaan surga. Ya, itu dua istilah yang ya boleh dikatakan sama dan sering sekali ya dipergunakan bergantian. Ya. Nah, tetapi konten, ya, esensi atau inti dari kerajaan Allah atau kerajaan surga itu adalah Injil. Nah, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas setiap pertolongan Tuhan di tengah berbagai situasi yang tidak baik-baik saja.
yang sedang melanda di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Ada banyak persoalan, pergumulan yang sedang kami hadapi. Oleh karena itulah kami terus merindukan untuk menemukan kebenaran firman yang akan menjadi jawaban atas setiap situasi dan keadaan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, tolong kami dalam pembelajaran, perenungan, kebenaran firman, agar ini boleh memberikan kekuatan, penghiburan, pengharapan, terlebih memperlengkapi kami untuk kami dapat melanjutkan setiap perjuangan kami dengan tetap mengandalkan Tuhan di dalam pimpinan tuntunan terang dari firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, berkenanlah bersabda kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan dan memohonkan belas kasih Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami untuk melakukan seluruh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan ya satu pembahasan ya, untuk menambah apa yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu, yaitu berkaitan dengan kerajaan Allah. Dan hari ini saya akan mengajak kita untuk membaca Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Matius pasal 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini saya masih baca di dalam Alkitab TB1 ya, terjemahan baru ya, pertama. Nah, sekarang kita sudah punya Alkitab ya, TB2 ya, jadi terjemahan baru ya, yang sudah diperbarui ya, tapi kalau khusus ayat ini ya, sepertinya tidak ada perbedaan ya. Di TB2, aku berkata kepadamu, jika hidupmu tidak lebih benar ya, daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi di dalam TB1 ya, itu menekankan tentang hidup keagamaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak tahu ya betapa luar biasanya para ahli Taurat dan orang Farisi ya, dalam memegang ya, tradisi agamanya. Ya, nah, mereka adalah kelompok-kelompok orang-orang yang memang
disebut sebagai mereka yang beragama. Di perjanjian lama sebelum Yesus datang itu ya, Yudaisme, ya, hukum Taurat. Ya. Nah, sangat luar biasa ini dua kelompok ya, ahli Taurat dan orang Farisi ini dalam menerapkan ya, masalah kehidupan beragama. Nah, yang saya mau tekankan pada kesempatan ini ya, bahwa Injil itu bukan ya, sekedar agama. Ya. Tapi menurut catatan Alkitab ya, di dalam Roma, ya, kitab Roma, nah, mari kita lihat ya, Roma pasal 1 ya, ayat 16 dan 17 itu ya. Injil itu kekuatan Allah. Injil itu bukan sekedar hukum-hukum tertulis yang harus dipatuhi. Tapi Injil itu adalah persoalan firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi daging. Jadi Injil itu bicara seorang pribadi. Yang dimana firman Tuhan berkata, sebab aku tidak malu terhadap Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, beragama itu baik ya, karena beragama itu adalah bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan ya. Tapi karena orang hanya melihat satu aspek bahwa agama itu semata-mata hanya urusan kita dengan Tuhan, sehingga kita sering sekali mengabaikan ya, sesuatu yang juga penting ya, dan sama pentingnya dan lebih penting ya, dari sekedar beragama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dalam Alkitab ada hukum Taurat. Dan Yesus mengatakan dia datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat, tapi justru untuk menggenapinya. Karena kalau memakai standar hukum Taurat, tidak ada satu orang yang selamat. Nah, oleh karena itulah maka Injil adalah bahwa Yesus datang untuk melakukan hukum Taurat demi membebaskan kita. Jadi hukum Taurat itu jelas. Mata ganti mata. Dosa harus ditebus dengan darah. Dan darah binatang, darah hewan kan tidak bisa menghapus dosa manusia.
Jadi dosa manusia harus ditebus oleh manusia. Yang oleh karena itulah maka Yesus datang menjadi manusia. Dan kemudian mengorbankan dirinya sebagai anak domba Allah. Sehingga melalui kuasa bilurnya, tubuhnya yang tercabik-cabik, kita boleh disembuhkan secara jasmani, jiwani, dan rohani. Dan dengan kuasa darahnya yang tercurah itulah, maka dosa kita disucikan. Dosa kita ditebus. Nah, sehingga kita tidak lagi takluk di bawah hukum Taurat. Tapi kita sepenuhnya harus hidup dalam ketaatan kepada Kristus. Kita harus mengambil bagian di dalam tugas yang diembankan oleh Kristus kepada kita sebagai gereja, yaitu untuk pergi dan memberitakan Injil. Karena hanya Injillah yang mampu menyelamatkan. Di tengah situasi dunia yang sedang terancam dengan banyak masalah. Banyak krisis-krisis. Terutama masalah mentalitas. Dalam kehidupan manusia di akhir zaman ini. Nah, dalam kitab mengingatkan kita apapun yang sedang terjadi. Baik atau tidak baik waktunya, firman Allah harus terus diberitakan. Untuk itulah maka sebagai orang percaya, mari kita bergandengan tangan. Tidak untuk membangun kerajaan sinodal, tidak untuk membangun kerajaan denominasional, tetapi untuk membangun kerajaan Allah di bumi. Nah, jadi sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, dikatakan bahwa jadi, ini saya baca lagi dari versi yang lain lagi ya. Jadi aku sungguh-sungguh berkata kepadamu, ini hal yang serius. Ya. Ini bukan hanya sekedar seremonial. Ini bukan hanya sekedar ritual. Tapi bagaimana kita hidup dalam satu realita. Kita mengkonkretkan iman kita. Untuk lebih mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi aku sungguh-sungguh berkata kepadamu. Perhatikan. Kalau hidupmu tidak lebih benar, jadi hidup kita harus baik, benar, dan habitable. Kita tidak bisa satu sisi kita begitu mengagungkan Tuhan, tapi meremehkan sesama manusia. Satu sisi kita begitu meninggikan Allah, tapi sisi yang lain kita kerap merendahkan sesama manusia. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kemarin saya sedang mengikuti laporan dari harian Kompas, ya, Kompas cetak. Itu sedang membahas tentang masalah mental. Katanya ada sekitar 15 atau 16 ya, tulisan yang akan dimuat di harian Kompas cetak itu ya. Yaitu
berkaitan dengan stres ya. Jadi stres itu saya melihatnya dari aspek relasi. Ya. Jadi kalau hubungan kita tidak baik dengan Tuhan, hubungan kita nggak baik dengan sesama, ya, terus ditambah dengan situasi, ya, tekanan, ya, himpitan dalam dunia nyata sekarang ini, itu akan membuat banyak orang stres. Ya. Dan kalau stres ini tidak diatasi, maka dia akan mengganggu kesehatan mental. Ya. Nah, dia akan meningkat menjadi depresi. Ya. Dan kalau ini dibiarkan, maka kecemasan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana kita hidup benar, hidup baik, ya, habitable, ya. Maka menurut kriteria WHO, ya, orang yang sehat mental itu pertama, ya, dia mampu mengenali potensi diri. Apalagi kita, dalam diri kita ada roh Tuhan. Ya, roh Tuhan lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Ya, jadi kita harus terus, ya, bersemangat, ya, dalam memperjuangkan, ya, sebuah kehidupan yang lebih baik untuk mengcounter situasi dunia yang sedang tidak baik-baik ini. Ya. Dan kita mampu, ya, mengatasi stres. Ya, kita punya stresor yang, ya, dan itu mungkin salah satunya, ya, iman. Nah, ya, iman. Dan iman itu dasarnya apa? Firman. Jadi iman timbul dari mendengar firman. Nah, dan yang berikutnya, kita harus tetap produktif. Ya, tetap produktif. Ya. Dan selalu bermanfaat bagi orang lain. Ya. Jadi tidak sekedar, ya, berdoa sih penting. Tapi berbuat juga jauh lebih penting. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus saling mendoakan dan terus percaya, ya, bahwa hidup kita akan baik-baik saja, ya, kalau kita berpaut, ya, dan terus mengandalkan Tuhan. Hidup benar. Hidup benar. Nah, makanya dikatakan kalau hidupmu tidak lebih benar dari para ahli Taurat dan anggota-anggota kelompok Farisi, kamu sama sekali tidak bisa menjadi anggota kerajaan Allah. Ya, puji Tuhan. Ya. Kita jangan, ya, selalu mencelah orang Farisi, selalu mencelah ahli Taurat. Tapi kita sangat baik mempraktekkan perilaku para ahli Taurat dan orang Farisi yang selalu merasa diri paling benar dan gak butuh orang lain. Nah, kiranya melalui perenungan ini kita disadarkan untuk kembali, ya, sebagaimana Kristus menjadi manusia itu untuk memanusiakan kita, maka kita harus menjadi alat Tuhan, ya, untuk bersama, ya, membangun manusia
ya, manusia Indonesia yang seutuhnya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik untuk perenungan pada saat ini yang dapat kami ikuti dari manapun juga. Biar Roh Kudus yang akan terus berbicara memperjelas apa yang sangat terbatas yang dapat disampaikan oleh hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Yakinkan kami bahwa Engkau ada. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau tidak pernah biarkan kami. Dan Engkau terus akan ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.